Sekarang kita mulai tema utama kita, hubungan antara agama dan ekonomi. Yang pertama kita lihat tipe-tipenya ya, tipe-tipe hubungannya. Ada orang yang pertama menganggap agama yo agama, ekonomi yo ekonomi. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti jangan-jangan mengekonomikan agama apa mengagamakan ekonomi misalnya. Wis biar jalan sendiri-sendiri sajalah. Nah, itu paradigma pertama, paradigma independen. Yo kalau pas dagang yo saya perhitungan Pak, untung rugi. Kadang-kadang nipu-nipu sedikit ndak apa-apa, wong ekonomi. Tapi kalau agama ya ndak boleh. Kalau agama ya harus jujur. Nah, ini pandangan independen. Pokoknya agama jangan ikut campur dalam ekonomi. Ekonomi punya logika sendiri, agama punya logika sendiri. Nah itu makanya kadang-kadang orang kalau ada kasus apa, lo lihat konteksnya dong, itu kan konteksnya ekonomi misalnya. Nah, itu pandangan independen. Jadi agama ya agama, ekonomi ya ekonomi. Ya banyak yang punya pandangan begini. Kalau dalam tradisi modern kadang-kadang pandangan independen ini disebut cara berpikir sekuler. Jangan dicampur-campur antara agama dan ekonomi. Ada yang kedua, agama mempengaruhi ekonomi. Ya bisa secara positif, bisa secara negatif. Misalnya agama mempengaruhi ekonomi itu pandangan-pandangan agama yang nanti mengintervensi kehidupan ekonomi. Dalam Islam misalnya ada yang jelas secara formal, jual beli boleh tapi riba jangan ya. Nah itu agama masuk ke ranah ekonomi. Jadi dari sisi nilai misalnya agama mempengaruhi ekonomi itu, agama menyuruh kita jujur, menyuruh kita tidak berlebihan, menyuruh kita hemat, menyuruh kita rajin, tekun. Ini kan hubungannya sama ekonomi semua. Jadi, ya nanti termasuk kasus yang diangkat oleh Max Weber ini, bagaimana agama mempengaruhi ekonomi. Dari sisi bentuknya juga, kadang-kadang agama kan jual beli yang ini boleh, tapi jual beli yang semacam ini tidak boleh. Kalau yang ini haram, kalau yang ini boleh, halal. Nah, itu juga agama masuk ke ranah ekonomi. Termasuk yang secara negatif misalnya pandangannya Karl Marx. Karl Marx itu melihat agama mempengaruhi ekonomi. Pengaruhnya di mana? Agama ini sering membuat orang pasif, tidak agresif. Makanya Karl Marx kan menyebutnya kontroversial sekali. Bagi Karl Marx agama itu disebut candu. Candu itu kan membuat orang teler, lupa situasi konkretnya, hidup di langit, lupa kehidupan di bumi, melayang-layang. Nah, bagi Karl Marx, orang beragama itu sering kayak orang mengkonsumsi candu. Hidupnya tidak konkret. Harusnya dia bangkit melawan penindasan, harusnya dia memperjuangkan ketertinggalan sosial budaya ekonominya, tapi kadang-kadang agama membuat orang jadi pasif. Sudahlah, pasrah saja, Gusti Allah sing ngatur. Tuhan tidak tidur, tenang saja. Atau ya dunia memang ujian bagi orang beriman. Kesuksesannya itu besok di akhirat. Akhirnya kamu tidak berjuang-berjuang. Itu yang dikritik oleh Karl Marx sebenarnya. Agama membuat kita kayak orang kecanduan, kayak orang sakau. Nah, kritiknya di situ sebenarnya. Nah, ini kan contoh bagaimana ternyata perilaku agama mempengaruhi ekonomi. Yang lain dagang semangat, bikin promo, bikin iklan kemana-mana. Kok enggak bikin iklan mas? Alah, rezeki sudah ada yang ngatur.
Nggak usah pakai iklan juga nggak apa-apa. Kalau rezeki pasti datang. Yo kalah. Nah ini berarti apa? Agama juga berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Ini relasi jenis kedua. Ada relasi jenis ketiga kebalikannya. Ekonomi mempengaruhi perilaku agama. Oh ini contohnya banyak. Ekonomi mempengaruhi perilaku agama itu ya kapan-kapan boleh kamu teliti ya. Beda keberagamaan orang kaya dan orang miskin misalnya. Gimana orang yang banyak uang keberagamaannya gimana? Semakin berkualitas apa justru semakin kendor apa? Nah, itu pengaruh ekonomi. Kalau kamu lagi akhir bulan duitnya mau habis, wah sholatnya khusyuk sekali sambil nangis-nangis. Kamu kalau berdoa sambil nangis-nangis kalau ada masalah, duitnya mau habis. Ya Allah, rezeki ya Allah kan gitu. Tapi begitu duitnya pas banyak, terus santai-santai. Sudah tidak terlalu butuh Allah lagi, duitnya oke. Ternyata ekonomi berpengaruh juga dalam agama. Jadi banyak contohnya macam-macam lah selain yang saya sebut tadi. Coba perhatikan kondisi ekonomi dan efeknya. Kadang-kadang orang karena ekonominya terjamin terus bisa beli buku, ilmunya tambah, bisa kemana-mana nyari ustadz, ikut kajian. Gitu ya. Pengaruh ekonomi terhadap agama. Sekarang banyak kelompok-kelompok pengajian. Itu terus setiap kelompok terus diwajibkan beli seragam. Pakai seragam, kalau ngaji harus pakai seragam, kalau nggak pakai seragam. Akhirnya kan yang nggak kuat beli seragam terus minder, seragam ngaji, nggak jadi ngaji dia. Nah, ekonomi berpengaruh dalam agama. Kadang-kadang juga orang menilai keberagamaan kan secara artifisial dari konkretnya. Ini orang soleh ini pakai baju-baju orang soleh. Baju kokonya mahal, sorbannya luar biasa, langsung impor dari Timur Tengah. Kemudian, itu kan, tapi ini ekonomi juga. Kalau kamu ekonominya tidak kuat, tidak bisa beli itu. Jadi pengaruh ekonomi dalam perilaku agama. Nah, yang terakhir ini yang sering dikritik orang. Ketika agama diekonomikan. Kita menyebutnya komodifikasi agama. Agama dijadikan komoditas, agama diberi nuansa ekonomi. Nah, ini tidak selalu negatif, Karena memang aktivitas keberagamaan itu tertentu punya nuansa ekonomi. Misalnya ustadz ngaji direkam, terus rekamannya dijual, itu kan ekonomi. Misalnya ngaji terus bukunya diterbitkan, dijual, itu juga ekonomi. Komodifikasi. Tidak selalu negatif. Syarat dan ketentuan berlaku sebelum itu disebut positif apa negatif. Karena memang ini berjalin hidup ekonomi itu tidak bisa orang itu misah-misah. Ini kayak tadi loh, ini ekonomi, ini agama, susah. Karena ini dua-duanya terlibat secara eksistensial dalam hidup kita sehari-hari. Kamu tidak bisa loh misah, Pak ini hidup saya yang sosial, ini hidup saya yang individual, ora iso. Ini nyambung-nyambung semua, ini yang ekonomi tidak bisa. Nah, jadi nanti komodifikasi agama ini konotasinya jadi negatif ketika tadi agama dijadikan jalan untuk mencari keuntungan saja. Makanya ada kalimat, ada ayat dalam Al-Quran itu, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kenapa? Berarti kalau mahal boleh, Pak. Pikiranmu mesti ke situ.
Jangan menjual agama, menukar agama untuk kepentinganmu. Itu kan maksudnya. Jadi kemuliaan agama jangan ditukar dengan kepentingan keuntunganmu yang sesaat. Meskipun itu otomatis implikasi. Contoh paling gampang, misalnya ngaji seperti ini ya. Kalau agama kan menyuruh kita jangan dijual, itu bukan berarti, oh berarti ustadznya nggak boleh dikasih honor, nggak begitu. Susah aku kalau teorinya begitu. Ya, jadi yang nggak boleh itu tujuannya itu namanya komodifikasi. Kalau tujuannya itu, ya berarti agamanya tidak jadi tujuan. Saya ngaji aja serius, tidak usah mikir nanti dikasih berapa. Karena itu logikanya ya pasti dikasih, tapi tidak usah jadi perhatian itunya. Perhatianku hanya pada yang tak omongkan ini bagus apa enggak, manfaat apa enggak untuk orang lain, itu saja. Kalau ini kan bukan menjual, tapi yo efeknya yo pasti saja orang nyuruh saya datang ke tempatnya kan ya mesti yo kadang untuk transportnya, untuk apanya itu logis. Fokusku jangan di situ. Ketika fokusku ke situ, itu nanti yang disebut komodifikasi. Sehingga akhirnya terus, wow saya naik kereta habis berapa ini, anunya kok cuma sekian. Nanti jadi begitu kalau komodifikasi. Berarti besok harus tak tarif ini. Ngomong sejam, yo harusnya sekian lah. Kalau 2 jam ya sekian. Orang nyuruh saya berdoa, ya kalau sangunnya sekian, ya doanya ya agak panjang. Kalau sangunnya sekian, doanya pendek aja. Kalau sangunnya cuma sekian, ya selamat dunia lah. Kalau sangunnya sekian, selamat dunia akhirat. Misalnya ngono. Nah, itu komodifikasi namanya, menjual agama. Oke. Tapi ini perlu penjelasan panjang masing-masingnya. Ini cuma framework saja karena nanti intinya kan di Max Weber-nya. Boleh kamu jadikan teori untuk meneliti hubungan agama dan ekonomi. Entah objeknya apa, tapi framework teorinya bisa ini. Bisa independensi, bisa agama mempengaruhi perilaku ekonomi, atau ekonomi mempengaruhi perilaku agama, atau sebenarnya sudah terjadi komodifikasi agama. Ada lagi yang terakhir, meskipun mungkin tidak saya cantumkan di situ, agamaisasi ekonomi. Agamaisasi ekonomi itu berarti orang nyembah ekonomi, mengagamakan ekonomi. Yo, bahasa lainnya menomorsatukan ekonomi dalam hidup. Nah, konotasinya pasti tidak terlalu positif. Jadi intinya ya tidak ada agamanya di situ, yang ada hanya ekonominya.